Reka menghela napas dalam-dalam. Ma, percayalah padaku. Aku Reka bersumpah tidak akan berbuat hal yang mengecewakan Tokia. Afril menjawab dengan putus asa, aku percaya padamu, akan tetapi Tokia. Lebih baik kamu jelaskan pada Tokia. Reka menatap dengan penuh harap ke arah Tokia. Tokia, meskipun kita baru berpacaran beberapa bulan, akan tetapi cobaan yang kita lalui cukup banyak. Lantas, apakah sedikitpun kamu tidak percaya padaku? Tokia tersedak, apakah kamu tahu? Aku tidak pernah percaya pada siapapun sebelumnya, bahkan orang tuaku sendiri. Akan tetapi, dengan bukti yang ada di depan mata ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu, dasar keparat, kamu pergi saja, dan bawa saja semua barang yang pernah kamu berikan untukku. Aku, Tokia, tidak pantas untukmu. Selesai berbicara, Tokia berbalik dan pergi. Reka mulai panik lalu meraih lengannya. Tokia, apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa percaya padaku? Tokia menggertakkan gigi, aku tidak akan percaya padamu kecuali bulan Juni turun salju. Selesai berkata, dia melepaskan diri dari pegangan Reka, kemudian berbalik dan pergi. Dakota segera pergi mengejar Tokia, dan sambil berlari dia memaki, Reka, tunggu saja. Jika terjadi sesuatu pada Tokia karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini, maka aku, Dakota akan membunuhmu meskipun aku harus mati. Reka berniat pergi mengejar akan tetapi ditahan oleh Afril. Reka, jangan dikejar dulu, sekarang ini Tokia sedang emosi, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Kalian berdua lebih baik menenangkan diri dulu beberapa hari ini, jika sudah tenang baru bicarakan lagi. Reka menatap Afril dengan penuh harap. Sorot mata Afril penuh dengan rasa curiga. Dia tidak bisa disalahkan, karena bukti rekaman videonya sudah menjelaskan 90% masalahnya. Reka berkata, Ma, berikan aku waktu 3 hari. Aku hanya butuh 3 hari, aku akan membuktikan diriku tidak bersalah. Huff. Afril menghembuskan napas dengan berat, lalu melangkah pergi, dia merasa putus asa, dan dalam sekejap bayangan punggungnya seperti bertambah tua belasan tahun. Tokia dan keluarganya tidak bisa menahan diri dari pukulan ini. Reka menghela napas dalam-dalam, dan menatap Tamara. Tamara, kamu membuatku sangat terkesan. Tamara menjawabnya, terima kasih atas pujiannya. Kamu mendapatkan batu mulia tersebut, tapi kamu malah kehilangan orang yang dicintai. Cekak-cekak, kali ini kamu pasti merasa ingin mati saja. Ha, 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 ha. Siapa yang tertawa paling akhir adalah pemenangnya. Reka menggelengkan kepala, tertawa paling akhir. Maaf saja, ini masih belum sampai ke bagian akhir. Aku rasa tidak berapa lama lagi kita masih akan bertemu di arena pertarungan. Dan pada saat itu, sudah waktunya kamu mati. Tamara menjawab, aku akan menemanimu sampai akhir. Reka meminta rumah lelang untuk menyimpan sementara kedua buah batu tersebut, lalu dia pergi. Begitu dia pergi, Tamara sudah tidak sabar ingin segera menelepon Shanks. Haha, dasar si Reka, ternyata hanya segitu saja. Hanya dengan satu trik dariku saja, dia sudah hampir mati. Shanks langsung panik, apa yang kamu lakukan pada orang itu? Kamu tidak mengacaukan. Rencana kita jangan sampai bocor. Tamara, tenang saja, tidak akan mempengaruhi rencana kita. Shanks merasa lega, baguslah kalau begitu. Aku mendapat kabar kalau 3 hari lagi proyek Lovely City akan selesai, dan pada saat itu kita berdua menyerangnya bersama-sama, aku jamin dia pasti akan hancur. Sebelum saat itu tiba, kamu harus tetap tenang dan jangan membuat keributan. Tamara menjawab, tenang saja, semuanya berada dalam kendali. Reka berjalan keluar dari rumah lelang, lalu menatap ke arah langit dan menarik napas dalam-dalam. Ah, Tokia, maaf karena aku dulu terlalu low profile, karena ada banyak gangguan yang bisa menyakiti dirimu dan membuat dirimu sedih. Namun, kedepannya tidak lagi, di saat seseorang harus berdiri tegak, maka dia harus berdiri dengan tegak. Kamu baru bisa percaya padaku kalau bulan Juni turun salju. Kalau begitu, baiklah,
Aku akan membuat langit di bulan Juni ini penuh dengan salju beterbangan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Lone Wolf. Lone Wolf, Kak, ada misi apa? Reka, berapa banyak bawahan yang kamu miliki? Lone Wolf, 5.000 tentara, siap maju kapan saja. Reka, oke, ikut aku pergi ke Battlefield Frontier. Oke. Ketika mendengar kata ini, Lone Wolf menjadi semangat, Kak, ada perang lagi ya? Haha, kali ini aku mau regangkan otot dan tulangku. Reka, tidak ada perang, negara damai sentosa. Lone Wolf, hah. Lalu, kenapa kamu mau pergi ke Battlefield? Reka, demi seorang wanita. Lone Wolf, wanita mana yang pantas membuat Tuan Agung Valkyrie pergi ke Battlefield secara pribadi? Dalam 5 tahun terakhir, ini adalah kedua kalinya Tuan Agung Valkyrie hendak meninggalkan kota Geffen. Pertama kali, demi negara kita, dia pergi ke Persatuan Negara-Negara untuk mengakhiri Bashing Peace. Kedua kalinya, demi seorang wanita, dia pergi ke Battlefield hanya untuk mewujudkan mimpinya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Di pagi hari, matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi. Bensu berdiri di balkon sedang merokok, satu batang lanjut satu batang, puntung rokok berserakan di lantai. Pagi yang indah ini tidak membuat suasana hatinya berubah lebih baik. Pandangannya terus melihat ke arah gerbang kawasan perumahan. Setiap kali ada orang yang masuk, matanya akan bersinar dan melihat penuh dengan harapan. Ketika melihat wajah para pengunjung, dia tampak kecewa. Dia berharap mereka dapat berdiri di depan mereka seperti seorang pria dan mengatakan bahwa, aku tidak salah, secara langsung. Namun, semakin besar harapan, maka semakin besar juga rasa kekecewaan. Selama 3 hari, mereka tidak muncul sama sekali, jangankan ingin menjelaskan. Sekarang perasaannya sangat kacau, dadanya terasa sesak. Setelah memasak dan membawa keluar, Avril berkata secara spontan, Reka, datang makan. Kata-kata itu tiba-tiba berakhir sampai situ. Reka tiada lagi. Setidaknya, Reka yang dulu itu sudah pergi. Dia menghelakan nafas, kemudian menyimpan sepasang mangkuk dan sumpit, diam-diam mengelap air mata dan mengetuk pintu Tokia. Tokia, ayo makan. Iya. Suara Tokia sedikit serak. Tidak lama kemudian, dia berjalan keluar. Sepasang mata Tokia tampak merah dan bengkak, wajahnya tampak pucat dan kurus. Dalam 3 hari ini, pagi hari dia sibuk kerja dan malam hari dia menangis di dalam kamar sendirian. Bahkan makan saja tidak ada selera, seluruh badannya menjadi kurus. Ketika melihat ini, Avril dan Bensu merasa sakit hati, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membujuknya. Sekarang, nama Reka Valkyrie telah menjadi pantangan di dalam keluarga. Tokia melihat terdapat banyak hidangan di atas meja, tetapi dia tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Dia hanya makan beberapa suap dan berkata, Ibu, Ayah, kalian makan saja, aku sudah kenyang. Avril berkata, Tokia, Ibu ada masak sup ayam khusus untuk kamu, kamu minum yang banyak. Beberapa hari ini kamu sangat capek, jadi harus makan yang bergizi. Tokia tersenyum dengan terpaksa, Bu, hari ini adalah upacara penyelesaian proyek Love Felicity, aku harus bergegas ke sana. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku pasti akan tampil dengan baik di upacara penyelesaian proyek hari ini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan piring dan bersiap untuk pergi kerja. Avril dan Bensu saling menatap, mereka tampak tak berdaya. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Dakota dan Zeus berjalan masuk. Begitu masuk, Dakota langsung berteriak, Tokia, cepat-cepat, aku belikan sarapan khusus yang bergizi dari Michelin untuk kamu, ayo makan sedikit selagi panas. Zeus juga berkata, kebetulan sekali kalian juga sedang makan sarapan, aku belum makan juga, Kak, duduk dan makan sedikit. Ketika melihat dua saudara yang baik ini, suasana hati Tokia akhirnya berubah menjadi lebih baik. Mereka sengaja membawakan sarapan untuk dirinya, jika tidak makan sepertinya tidak sopan.
Dia akhirnya menemani mereka berdua, duduk dan sarapan bersama. Tapi, sekarang Tokia memiliki beban pikiran, bagaimana dia bisa memakannya. Dia tampak linglung, hanya makan beberapa suap saja. Dakota mengetahui hal ini, dia meletakkan sumpitnya dengan marah, dan berhenti makan juga. Dia belak-belakan, mengatakan semua yang ingin dia katakan dengan spontan, dan membahas tentang Reka di tempat paman dan bibi ketiga. Kalian bilang dengan jujur, Reka ada pulang tak? Begitu menyebutkan nama Reka, suasana di dalam ruangan itu langsung membeku dan menjadi tegang. Bensu dan Avril tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, Tokia yang memecahkan rasa canggung ini dan berkata, lupakan saja Dakota, jangan tanya lagi, makanlah dulu. Dakota berkata, tidak, aku pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Reka Valkyrie sialan, menipu uang saudaraku dan menyakiti hatimu. Dia anggap temanku ini bisa sembarangan ditindas ya. Tokia, jangan khawatir, aku sudah atur orang pergi cari dia. Kalau ketemu, aku akan patahkan kakinya terlebih dahulu. Tokia berseru, Dakota, jangan pukul dia. Wajah Dakota langsung berubah menjadi muram, dia berteriak, apa? Sekarang kamu masih mau lindungi dia? Kamu buat aku kesal saja. Kenapa aku punya saudara yang tidak berguna seperti kamu? Pokoknya, kamu jangan ikut campur masalah ini. Ini adalah urusan pribadiku dengan marga Valkyrie itu. Zeus berkata dengan hati-hati, aku rasa kakak ipar bukan tipe orang seperti itu. Di dalam ini pasti ada kesalahpahaman. Mungkin kakak ipar menghilang selama 3 hari untuk berikan kejutan besar untukmu. Dakota sangat marah. Dia meletakkan telur yang baru saja dikupas itu ke tangan Zeus. Zeus, cepat makan, jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu, kamu itu masih muda, tidak punya pengalaman, tidak pandai melihat sifat laki-laki. Kakakmu sudah lihat dengan jelas sifat laki-laki. Tidak ada laki-laki yang baik di dunia ini kecuali pahlawanku. Laki-laki itu identik dengan barang murahan. Wanita bisa buat mereka berlutut dan menjilat hanya dengan sedikit godaan. Bensu, apakah ini juga termasuk dirinya? Gadis ini berbicara tanpa menyaring omongannya. Apapun yang ia pikirkan langsung diucapkan, tidak tahu cara untuk memperhalus kalimat sebelum mengucapkannya. Zeus tidak bisa menahannya lagi. Dia benar-benar ingin memberitahu Tokia tentang hal yang sebenarnya. Kakak ipar pergi selama 3 hari hanya karena satu kata darimu. Dia ingin memberi kejutan untukmu. Namun, Reka berulang kali mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan hal ini dalam 3 hari ini. Jika tidak, hal itu tidak termasuk kejutan lagi. Dia hanya bisa makan dengan cepat, menyumbat mulutnya dengan makanan. Dalam waktu yang singkat, semua orang selesai makan sarapan, mereka akan pergi ke Lovely City bersama-sama. Hari ini adalah upacara penyelesaian proyek Lovely City, sangat meriah, semua orang meluangkan waktu untuk menghadirinya. Mereka baru saja mengemudi mobil pergi, sebuah mobil Jetta yang berada di sebelahnya juga bergerak. Pengemudi mobil Jetta mengikuti di belakang mobil keluarga Tokia dengan pelan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tuan Sabre, keluarga Tokia sudah berangkat. Di sisi lain, Shanks, Sabre dan Tamara sedang minum teh di kedai teh poci. Setelah kematian Serat, mereka mengambil alih kedai teh poci ini. Shanks menutup telepon dan tersenyum pada Tamara. Waktu yang tepat, lakukan saja. Tamara bangkit dan meregangkan pinggangnya, tutup jaring. Keduanya membagi 2 jalur dan bertindak secara terpisah. Shanks datang ke departemen militer dan meminjam 50 lebih tentara. Karena hubungan Vitrus, kekuasaannya di distrik militer sangat lemah, sehingga dia tidak berhak untuk menggerakkan pasukan. Tidak ada solusi lain, sementara ini dia hanya bisa meminjam tentara dari departemen militer. Sementara, Tamara datang ke perbatasan kota Geffen. Kelompok gangster dari 8 kota di Provinsi Omada, ribuan bawahan sedang menyergap di sini. Begitu Shanks mulai bertindak dan mengendalikan mereka akan menyerang kota Geffen dalam waktu yang penting. Pada saat itu,
Kota Geffen tidak ada pemimpin aset underground, pasti akan kacau balau, mereka dapat mengambil ahli dengan mudah. Tamara terus mencibir, aku sudah bilang sejak lama, orang yang bisa tertawa sampai akhir adalah orang yang paling hebat. Reka Valkyrie, tenang saja, tunggu kamu mati, aku akan merebut wanitamu. Dia tidak bisa tahan lagi, hati terasa panas ketika memikirkan postur tubuh Tokia yang indah itu. Keluarga Tokia sama sekali tidak menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi, mereka datang ke lokasi proyek Lovely City tepat waktu. Ketika melihat bangunan besar ini, perasaan Tokia bercampur aduk, agak kacau. Lovely City adalah bukti cinta antara dia dengan Reka.